Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Movie Time. Kali ini kita akan menonton sebuah film klasik yang berjudul Roman Holiday. Dia adalah Putri Anne, seorang anggota keluarga kerajaan dari negara Eropa. Telah melakukan perjalanan ke beberapa negara Eropa dan yang terakhir adalah Roma. Sebagai kehormatan, anggota kerajaan Roma mengadakan sebuah pesta mewah untuk kedatangan Putri Anne. Di saat menyapa dengan tamu, dia melepaskan sepatunya dan tidak sengaja menjatuhkannya. Dia juga tidak dapat mengambil langsung. Beruntung dia mengambilnya ketika berdiri untuk dansa. Pada saat mau tidur, Putri ingin memakai piyama tidur, tetapi Anne adalah seorang putri jadi harus memakai gaun tidur. Dia melihat keluar jendela, melihat sekilas pemandangan kehidupan malam Romawi. Putri terlihat sangat berharap bisa keluar. Jadwal kerajaannya yang diatur dengan ketat dan aturan yang harus dijalani oleh Putri, bahkan lebih banyak urusan negara di kemudian hari. Putri yang menderita dan berteriak histeris karena hidupnya yang diatur begitu ketat. Dokter kemudian memberi obat penenang agar Putri bisa tidur tenang. Ketika tidak ada pendamping dan penjaga, Putri menyelinap keluar. Putri kemudian naik ke bagian belakang truk yang terbuka. Untuk pertama kalinya tanpa pengawalan, dia tersenyum ketika dia melihat perjalanan di Roma. Karena efek dari obat penenang yang menyebabkan dia semakin mengantuk, dia kemudian tertidur di taman. Dalam perjalanan pulang setelah permainan kartu, Yo, seorang wartawan, berjalan melewati Putri yang tertidur. Yo berpikir hanya seorang gadis yang sedang mabuk. Karena merasa kasihan, Yo membawa Putri naik taksi. Putri yang dalam keadaan ngantuk membuat Yo bingung di mana tempat tinggal Putri. Tidak ada pilihan, akhirnya Yo mengarahkan taksi ke apartemennya sendiri. Yo memberi baju tidurnya ke Putri dan menyuruhnya tidur di sofa. Ketika Yo kembali ke kamar, dia melihat Putri yang tertidur di kasurnya. Lalu dengan cara yang tidak lembut Putri dipindahkan ke sofa. Hilangnya sang putri, anggota kerajaan membuat berita bahwa Putri sedang sakit sehingga jadwal wawancara dibatalkan dan kemudian mengirim petugas untuk mencari Putri. Keesokan harinya saat Yo ke tempat kerja, dari koran, Yo melihat foto Putri. Dia kemudian sadar bahwa gadis yang di apartemennya adalah Putri yang akan dia wawancarai di kemudian hari. Dengan mengambil kesempatan, Yo telepon penjaga apartemen agar memastikan tidak ada yang keluar masuk apartemen. Yo kemudian membuat kesepakatan dengan bosnya bahwa dia akan mewawancarai Putri secara individual. Yo kembali ke apartemen melihat gadis yang tertidur ini dengan Putri yang difoto adalah orang yang sama. Yo dengan hati-hati memindahkan Putri ke kasur. Putri terbangun dan melihat Yo yang berdiri di depan langsung terkejut. Putri melihat Yo juga tidak seperti orang jahat dan mereka pun kenalan. Putri berbohong bahwa namanya Anya. Yo menyiapkan kamar mandi untuk Putri, kemudian dia telepon temannya Irving, seorang fotografer, untuk meminta mengambil foto, tetapi Irving tolak dengan alasan sedang sibuk. Setelah mandi, Putri ingin keliling Roma. Setelah pamit, Putri lalu pergi. Karena tidak punya uang, Putri kembali dan meminjam uang dengan Yo. Yo diam-diam mengikuti Putri dari belakang. Putri Anne berkeliling di kota, melakukan hal yang selalu ingin dia lakukan. Dia juga memotong rambutnya. Melihat dirinya di cermin, Putri sangat puas dengan penampilan barunya. Yo yang selama ini mengikuti Putri, berpura-pura sedang keliling dan kebetulan ketemu. Putri mengatakan bahwa dia keluar dari sekolah dan sekarang harus kembali ke sekolah. Yo bilang ke Putri kenapa tidak berkeliling saja, hidup banyak tantangan, memanfaatkan waktu yang ada, dan Yo bilang akan membawa Putri keliling sepanjang hari. Pertama Yo membawa Putri ke kafe, dan kebetulan ketemu dengan Irving. Yo tidak senang dengan kedatangan Irving dan sengaja menjatuhkan Irving. Yo kemudian menjelaskan ke Irving, dan mereka berdua bekerja sama untuk rencana wawancara Putri. Mereka bertiga kemudian berkeliling Roma. Yo mengendarai motor dengan Putri dan Irving tukang mengambil foto. Putri yang nakal mengendarai motor dan menyebabkan beberapa masalah. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Yo dengan identitas sebagai wartawan Amerika dan mereka berhasil dilepaskan. Yo membawa Putri ke tempat sebuah dinding batu. Yo berkata jika kamu pembohong dan meletakkan tanganmu di sini, dia akan segera menggigit. Putri tidak berani. Lalu dia menyuruh Yo coba duluan. Yo memasukin tangannya dan berteriak. Ternyata hanya bercanda dengan Putri.
Yo kemudian membawa Putri ke sebuah tempat di Roma yang merupakan tempat permintaan harapan. Yo juga membawa Putri ke sebuah pesta dansa, hubungan mereka juga semakin dekat. Sementara itu petugas dari anggota kerajaan pun sudah ketemu Putri dan akan membawa Putri kembali. Yo tidak ingin Putri ditangkap, akhirnya terjadi perkelahian di pesta tersebut. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Putri melompat ke sungai bersama Yo, dan mereka berhasil melarikan diri, berdua sampai ke tepi sungai. Mereka secara tidak sadar telah jatuh cinta satu sama lain. Kemudian berdua kembali ke apartemen. Siaran radio melaporkan berita tentang Putri. Tidak ada pilihan lain, Putri pun harus pergi. Di perjalanan Putri berkata, "Aku harus meninggalkanmu sekarang. Aku akan ke sudut sana dan berbelok, kau tetap di dalam mobil dan lanjutkanlah perjalanan. Tinggalkan aku seperti aku meninggalkanmu." Berdua berpelukan erat, ini adalah perpisahan mereka. Yo melihat Putri yang pergi, dia menunggu dan berharap Putri akan kembali. Keesokan harinya bos datang mencari Yo untuk mengambil hasil wawancara, tetapi Yo berubah pikiran, dia tidak ingin kenangan mereka dijadikan berita. Yo dan Irving pergi ke tempat wawancara dan di saat itu Putri baru tahu bahwa Yo selama ini adalah seorang wartawan. Saat ditanya kota manakah yang paling berkesan selama kunjungan, Putri yang seharusnya jawab sesuai aturan, dia kemudian mengatakan pendapat sendiri, Roma dalam segalanya, Roma. Ketika bersalaman, Irving memberikan foto ke Putri, mungkin kenangan tersebut sebaiknya untuk Putri. Pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang terakhir kalinya. Putri bersenyum menahan air mata dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Para wartawan membubarkan diri, tinggal Yo sendirian yang berdiri berharap Putri akan kembali. Setelah beberapa saat akhirnya Yo pun berjalan keluar dari ruangan tersebut. Cinta Putri Anne dan Yo yang begitu singkat, karena takdir, mereka tidak memiliki akhir yang diharapkan. Seperti di kehidupan nyata, bertemu dengan wanita atau pria impian dan kehilangan orang itu seketika, karena takdir. Film Roman Holiday yang diliriskan pada tahun 1953 ini adalah film komedi romantis Amerika yang disutradarai dan diproduksi oleh William Wyler. Film ini dibintangi Audrey Hepburn sebagai seorang putri keluar untuk melihat Roma dan Gregory Peck sebagai wartawan. Penampilan Audrey Hepburn di film yang begitu cantik dan elegan, dia juga memenangkan Academy Award untuk aktris terbaik di film debutnya pada tahun 1954. Sekian dari video ini, teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.